Ada seorang istri yang rajin hadir kajian rutin muslimah yang ada di sekitar setempat. Namun istri tersebut rajin juga beli baju seragam majelis tersebut. Kalau dihitung-hitung hampir 2 bulan atau 3 bulan sekali beli seragam. Bagi suami yang uangnya pas-pasan, bagaimana cara menyikapinya, Buya? Syukron kathiron. Nasihat yang pertama adalah, ini ada nasihat buat istri, nasihat buat grup, nasihat buat suami, ada 3 nasihat. Pertama nasihat buat grup majelis taklim. Majelis taklim adalah satu tempat untuk cari pahala, namanya lahan cari pahala. Maka prinsip dakwah yang selalu kami hadirkan adalah jadikan jamaah ini lahan cari pahala, bukan lahan cari duit. Kalau sudah jamaah jadi lahan cari duit, hari ini saya jual kopiah, besok sarung barokah lagi, serem lagi dari Buya, barokah. Kalau tidak ngambil kayaknya kurang barokah nanti. Nah ini kan bahaya banget begini. Nah, sehingga bisa jadi jamaah bisa lahan cari duit. Kalau sudah mengarah ke sana, sudah tidak mulus, tidak akan. Tapi, kalau adanya seragam untuk kerapian, ya sah-sah saja. Cuman, di situ harus kita bisa mengukur. Karena bisa jadi seorang istri pengen rajin ngaji, sebetulnya juga, wahai para suami yang dengar suara ini, Anda tidak usah terlalu benci dengan istri Anda. Istri Anda sepertinya sangat solehah, pengen rajin ngaji, cuman khawatir, cuman di majelis itu dikit-dikit ada seragam. Kalau nggak beli, takut nggak boleh gabung. Berarti yang disalahin majelisnya dulu. Ini saya tegur majelisnya dulu ini. Ya kan begitu ya? Betul Bapak-bapak, majelis dulu enggak? Cocok? Majelis dulu. Jadi tolong majelis itu ringankan seringan-ringannya. Kalau bisa seragam bagus, kalau enggak bisa yang penting baju menutup aurat. Jangan dijadikan orang menghadiri majelis bingung urusan seragam. Sehingga gara-gara seragamnya beda, enggak khusyuk dari awal, enggak bisa dengar pengajian karena dilirik oleh semua yang hadir. Berubah dong, sudahlah. Kalau bisa seragam, alhamdulillah, demi kerapian, tapi jangan menjadikan itu semua terpaksa. Kecuali ada donaturnya satu orang kaya bagi-bagi, alhamdulillah, itu lain cerita. Sebab orang betul, ekonomi berbeda-beda. Bahkan jadikanlah majelis itu semua orang bisa masuk ke dalamnya. Si kaya bisa duduk di situ, si miskin juga duduk di situ. Bahkan setelah duduk di situ, nggak ada lagi siapa yang kaya, siapa miskin. Semuanya adalah penuntut ilmu wasiatnya Rasulullah. Selesai. Jadi majelis dulu yang kami sampaikan. Ya, betul ini kalau sudah dibuat seragam, ya nggak seragam nggak enak bener, gatel itu badannya. Jadi nggak enak, serba salah. Mau datang nggak punya seragam, mau nggak datang pengen ngaji. Akhirnya berani kendingin ngomong sama suami, gajinya pas-pasan, ngerepotin suami. Nah, jadi di sini dulu dah kuncinya adalah di majelis para ustadz dan sebagainya. Nah, kalau ternyata nanti harus ada seragam kemudian tidak mampu, sepakat dong dibantu oleh yang lainnya. Jadikan majelis itu mudah untuk orang hadir, gitu saja. Kemudian wahai para istri, suami juga, majelis taklim adalah betul-betul tempat menuntut ilmu untuk cari ridho Allah. Para suami juga demikian, majelis ini adalah untuk cari ridho Allah, dakwah untuk cari ridho Allah. Tapi ada ibu, bapak-bapak senang ngaji itu karena dia malas kerja. Alasannya pengajian. Bahkan mungkin ikut Buya Yahya atau ikut majelis Buya. Alasan, padahal dia malas cari nafkah. Dakwah ke sana kemari, malas cari nafkah. Ini penyakit juga. Ada ibu-ibu yang juga malas ngurusi rumah tangganya, itu alasannya dikit-dikit pengajian. Pengajian. Bisa ngelarang suaminya orang soleh mau pengajian, dia nggak bisa ngajar, nggak boleh. Tapi apa? Piring numpuk nggak dicuci, baju nggak dicuci, rumah kotor. Itu bukan Anda wahai ibu yang soleha. Tapi ada ibu begitu tuh. Jadi hadir pengajian untuk lari daripada tugas-tugas ibu rumah tangga. Jadi bahkan ada lagi pengajian jadi tren. Karena sudah dibentuk pengajian keren, orang kelas menengah ke atas. Pengajian jamaah haji, karena dia pernah grup jamaah haji. Pengajian pelas. Bukan begitu, wahai hamba Allah. Pengajian itu untuk menjadikan kita tawadhu di hadapan Allah.
Bukan untuk menjadi kita sombong di majelis. Kalau sombong di majelis, tapi namanya madhab iblis. Ngaji untuk tambah sombong. Ya, jadi, sebab kelihatannya jadi bulan-bulanan kan suami nggak saya tegur deh. Tapi sudah terlanjur saya bilang, ya saya tegur, wahai suami, ya kalau memang Anda mampu dan seragamnya wajar, ya jangan pelit-pelit dong. Masa pelit banget sama istri, sudah cukup dinasihati semuanya. Ya, kalau mau seragam untuk ya biar istiqomah pengajiannya. Tapi yang terpenting dalam majelis itu adalah kekhusyuan Anda. Anda datang dengan hati yang berbaju dengan takwa, hati yang berbaju dengan keimanan, hati yang betul-betul kerinduan kepada kebaikan, itu jadikan Anda beres. Insya Allah itu saja. Sebab problem seragam itu kami juga menemukan di beberapa tempat. Di beberapa tempat ada program seragam, subhanallah. Seragam rupanya ada yang dagang. Wah kacau. Bisa saya dagang ustadzahnya. Atau bukan ustadzahnya, muridnya sudah kerja sama ustadzahnya. Ustadzah nanti dapat berapa persen ustadzah? Sudah nggak benar begitu tuh. Mohon maaf kalau ada yang semacam itu, ini Buya bukan Anda. Ini ada yang ngadu ke saya. Kalau ini mah baik semuanya, solehah semuanya. Cuma bisa saja semacam itu. Tapi kita ingin menjadikan bahwasanya. Jadikan majelis itu semua orang enak masuk ke dalamnya. Jangan ada kelihatan. Jangan dibedakan si kaya, si melarat, sini tidak. Yang datang kepada baginda Nabi Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya. Tapi ternyata ada Abu Hurairah yang setiap hari kelaparan. Bahkan ada yang dari asal budak Sayyidina Bilal bin Rabah. Nggak ada beda-beda. Siapa yang paling mulia nanti di akhirat? Siapa yang paling dekat dengan baginda Nabi yang paling tulus? Bukan jaminan yang di depan. Tapi kita akan berlomba kita untuk dekat semuanya. Nggak ada yang beda nanti. Kita satu barisan. Kan satu rombongan. Inginnya begitu. Yang paling tulus. Bukan yang paling ustad. Seperti itu insya Allah. Mohon maaf. Kalau ada majelis taklim yang suka jualan seragam. Bukan Anda maksud kami. Itu yang zalim. Jualan seragam kan sah-sah saja. Yang zalim saja. Yang memanfaatkan keberadaan jamaahnya untuk itu adalah bahaya sekali. Semoga Allah mengampuni semuanya. Allah alam bisawab.